Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami lagi mengutin pace atau mengkudu atau bentis yang jatuh-jatuh dari pohonnya ini teman-teman. Mengkudu ini kami tanam di kebun samping belakang ya, tepatnya di depan dapur terbuka ala pedesaan. Dan ini buahnya itu banyak banget teman-teman. Setiap hari itu banyak sekali yang rontok-rontok. Kadang memang kita ambilin untuk direbus sebagai minuman herbal, tapi lebih seringnya kita buang ke tempat pembuatan kompos teman-teman. Nah, kalau kali ini kita ambilin yang sudah jatuh-jatuh, mau kita bikin pestisida nabati. Selain mengkudu, kita juga akan mencari bahan-bahan yang lainnya. Kita pindah ini di kandang penyelamatan tanaman hias Erna Garden atau tempat rehabilitasi tanaman-tanaman yang sakit ya. Ini banyak sekali tanaman hias kami yang sakit-sakit kami letakkan di sini, akhirnya tumbuh bagus teman-teman. Dan di sini kami ngambil sirih merah. Jadi sengaja kami nanti ngambilin bahan-bahan dari halaman belakang ini, itu daun-daun maupun buah yang rasanya itu menyengat gitu. Ada yang pahit, ada yang kecut atau asam, ada yang getir, pokoknya yang tidak disukai sama hewan atau hama ya teman-teman. Sebentar aku perlihatkan dulu tanaman-tanaman hias yang sudah kembali subur dan cantik di sini, yang seharusnya sudah bisa kami pindahkan kembali untuk dipajang di halaman depan, di teras atau di halaman belakang rumah aku tepat itu teman-teman. Namun karena belum sempat dan tanaman-tanaman yang di halaman depan maupun belakang itu masih cantik-cantik, jadi meskipun tanaman hias yang ada di sini sudah kembali subur dan cantik, kami biarkan aja dulu di sini ya. Nah, kita keluar dari tempat rehabilitasi tanaman hias ini, kita menuju ke pohon belimbing wuluh. Jadi kita ambil belimbing-belimbing wuluh yang juga sudah jatuh-jatuh di bawah ya teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah bisa belimbing wuluh ini jadi pestisida nabati? Jawabnya bisa teman-teman. Jadi semua bahan-bahan yang aku ambil dari pekarangan ini nanti bisa menjadi alternatif pestisida nabati teman-teman. Lebih khususnya lagi, belimbing wuluh itu berfungsi sebagai insektisida ya. Ini kami tambah metik dari pohonnya langsung karena hanya sedikit yang bisa kami ambil dari rontokan yang di bawah. Lanjut di sini kami ambil juga daun pepaya. Dan di samping pepaya itu terlihat ada tanaman hias aku yang sudah cantik ya, Homalomena andromeda. Sebenarnya sudah bisa dipindahkan tapi biarkan aja dulu di sini. Lanjut ini kami ambil juga daun serai, hanya daunnya aja ya teman-teman, tidak kami sertakan yang batangnya. Serainya itu subur banget teman-teman, karena memang nggak ada hamanya ya. Hama nggak suka sama serai. Lanjut bergeser ke sebelahnya, ini kami petik juga daun jeruk purut. Kayak mau cari bumbu dapur ya. Ada daun jeruk purut, ada serai, ada belimbing wuluh. Dan inilah bahan-bahan untuk pestisida yang sudah kita ambil dari halaman samping belakang tadi ya. Ada mengkudu, serai, daun jeruk purut, daun pepaya, dan ini sirih merah. Sirih merah ini pahit sekali rasanya kalau direbus teman-teman. Kemudian
Ini aku juga ada pare yang sudah menguning, jadi tidak aku masak karena kalau pare itu semakin menguning rasanya itu semakin pahit. Kemudian ini juga ada kulit jeruk bali. Kalau kulit jeruk bali itu rasanya getir ya. Nah, jadi inilah kumpulan bahan-bahan yang akan kami olah menjadi pestisida nabati. Semua bahan-bahan ini nanti akan kami blender jadi satu gitu ya. Untuk memudahkan pemblenderannya, ini kami iris-iris dulu atau kami potong-potong dulu. Mengkudu adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami untuk mengatasi organisme pengganggu tanaman. Jadi sebenarnya bukan hanya buahnya yang bisa dimanfaatkan untuk pestisida teman-teman, tapi juga daunnya dan juga akarnya. Lebih pasnya lagi, mengkudu itu untuk mengatasi ulat pada tanaman kubis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengatasi hama-hama pada tanaman-tanaman yang lainnya juga ya. Kalau daun pepaya digunakan sebagai pestisida nabati karena berperan sebagai insektisida dan juga larvasida. Teman-teman juga bisa browsing langsung tentang ini semua ya. Dan untuk daun sirih itu merupakan tanaman yang potensial untuk dijadikan pestisida nabati karena memiliki kandungan kimia dengan sifat antimikroba dan insektisida alami seperti minyak atsiri dan beberapa kandungan lainnya. Untuk daun jeruk, sebagaimana literasi yang aku baca, itu ternyata juga efektif sebagai pestisida nabati terhadap lalat buah teman-teman. Sedangkan kulit jeruk memiliki bau yang menyengat, baunya khas aromatik dan banyak mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri dapat digunakan sebagai insektisida botani dalam pengendalian hama. Sedangkan untuk pare dan juga belimbing wuluh, dibalik rasa pahit pare dan juga rasa asam atau kecutnya belimbing wuluh, itu terdapat beberapa kandungan zat-zat yang bisa digunakan untuk mengusir hama teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, sedari tadi aku nyebut-nyebut pestisida dan juga insektisida. Mungkin apa sih perbedaan antara pestisida dan insektisida? Pestisida itu adalah istilah umum untuk semua zat pengendali hama. Sedangkan insektisida adalah jenis pestisida yang spesifik untuk mengendalikan hama serangga aja. Jadi pestisida nabati ini sifatnya hanya mengusir hama ya teman-teman, bukan membunuh atau membasmi. Jadi sangat ramah lingkungan ya. Dan tanaman-tanaman, sayuran maupun buah yang kita semprot sama pestisida nabati ini pun sangat aman untuk kita konsumsi. Selain pestisida dari bahan-bahan ini, biasanya kami juga membuat pestisida dari larutan rendaman bawang putih dan juga rendaman tembakau. Kalau larutan bawang putih sama larutan tembakau itu hanya kami rendam selama semalam gitu teman-teman. Kemudian paginya sudah bisa kita semprotkan. Tapi kalau pestisida yang dari bahan-bahan campuran ini nanti akan kami fermentasi selama seminggu. Sebagaimana yang sering aku sampaikan di video-video aku bahwa kami menanam baik tanaman buah, tanaman sayuran maupun tanaman hias, itu semuanya kami tanam secara organik teman-teman ya. Jadi tidak pernah menggunakan bahan-bahan kimia apapun, sehingga untuk pestisidanya dan juga untuk pupuknya itu semuanya organik, baik pupuk padat maupun yang pupuk organik cair, dan semuanya kami bikin sendiri teman-teman, kecuali pupuk kandang, karena kalau pupuk kandang kan buatan langsung dari Allah ya. Dan aku juga tidak memiliki hewan yang kotorannya bisa aku jadikan sebagai pupuk teman-teman. Jadi aku harus beli kalau pupuk kandang. Ini kami masukkan seluruh saripati atau larutan pestisida ini ke dalam jerigen, kemudian ditutup dan kami fermentasi atau kami diamkan selama seminggu. Setelah seminggu itu baru kami aplikasikan ke tanaman. Dan ini untuk ampasnya itu langsung mau kami buang bukan kami buang ya, kami masukkan ke bak pembuatan kompos yang ada di belakang rumah ini. Jadi kompos ini nanti akan jadi pupuk ya.
pupuk padat bikinan kita sendiri. Jadi sampah-sampah yang organik itu tidak terbuang sia-sia. Maaf kalau terlihat jorok ya teman-teman, karena kan memang tempat pembuangan sampah ya. Dan setelah 1 minggu, larutan pestisida ini sudah bisa kita aplikasikan. Kita masukkan larutan pestisida ini ke dalam alat penyemprot yang 2 kiloan itu teman-teman. Untuk ukurannya dikira-kira aja. Kemudian kita campur dengan air bersih ya. Kalau aku sih pakainya air dari keran ini, PDAM ini teman-teman. Kita pompa-pompa, langsung bisa kita semprotkan ke tanaman-tanaman yang kita inginkan. Bisa tanaman sayur-sayuran atau tanaman buah, bahkan juga bisa untuk tanaman hias. Tapi kalau kami lebih seringnya itu untuk tanaman sayur-sayuran teman-teman. Dan sekali lagi aku sampaikan bahwa pestisida ini itu tidak membunuh hama ya, hanya mengusir saja. Beberapa saat hama tidak kerasan dan akan pergi dari tanaman yang sudah kita semprot, tapi hama itu bisa kembali lagi. Jadi memang harus agak telaten ya, nggak seperti yang pestisida kimia. Kalau kimia begitu disemprotkan kan hama langsung mati, tapi itu kan tidak bagus untuk kesehatan kita. Kalau pupuk dan juga pestisida kimia itu takaran yang dipakai masih sesuai dengan petunjuk pemakaian, mungkin masih bisa ditolerir dan tidak begitu mengkhawatirkan ya. Tapi kalau itu bisa kita hindari, kenapa tidak? Kita berkebun di rumah, kita konsumsi sendiri, tentunya kita ingin sesuatu yang lebih sehat untuk kita dan keluarga ya. So, kenapa tidak kita menanam secara organik aja? Dan yang jelas menanam secara organik itu lebih irit teman-teman. Kita tidak mengeluarkan biaya apapun untuk pupuk sama pestisida. Dan kenapa tanaman hias pun kami tanam secara organik, padahal kalau tanaman hias kan nggak dikonsumsi ya. Itu karena media tanam untuk tanaman hias, tanaman sayuran maupun buah-buahan itu kami pakai secara bergantian. Jadi semuanya akhirnya kami tanamnya secara organik. Dan alhamdulillah tanaman hias yang kami tanam secara organik tanpa beli pupuk-pupuk apapun itu semuanya tumbuh subur teman-teman. Mungkin karena kalau kita pakai pupuk organik itu nggak ada titik jenuh ya. Jadi semakin kita tambahkan pupuk itu media tanamnya akan semakin subur. Dan ini salah satu ciri kalau kita menanam secara organik, daunnya bisa bolong kayak gini teman-teman. Dimakan walang. Dan ulat pun juga suka dengan tanaman-tanaman yang secara organik. Tapi kita bisa halau dengan pestisida kayak gini ya. Oh ya, dan larutan bawang putih dan juga tembakau seperti yang aku sampaikan di depan itu juga organik ya teman-teman. Kadang kalau aku bikin jamu dari rempah-rempah, ampasnya juga aku pakai sebagai pestisida. Nah itu tadi cara kami membuat pestisida nabati. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.